Menegur itu adalah perkara yang gampang-gampang susah. Kadang kita enggan menegur karena takut membuat orang tersinggung. Atau jangan-jangan kita takut juga dituduh sok ikut campur urusan orang lain. Menegur juga seringkali menjebak kita terjerumus dalam penghakiman. Atau bisa jadi kita malah menjadi enggan menegur sebab kita merasa bahwa diri ini juga bukan orang sempurna. Tetapi apa yang terjadi jika tidak ada yang mau lagi saling menegur atau saling menasihati? Maka bagaimana orang bisa tahu akan kesalahan mereka? Atau bagaimana kita pun bisa tahu kesalahan kita kalau tidak ada teguran? Urusan tegur-menegur dan menasihati ternyata juga menjadi urusan kita sebagai umat Tuhan. Kristus mengatakan dalam Injil Matius 18 ayat 15 sampai 17. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang memungut cukai. Alih-alih menghakimi, Kristus justru mengajak kita untuk menegur yang terarah dalam rangka kasih. Perhatikan kembali ayat 15. Supaya engkau telah mendapatkan kembali. Jadi tujuannya adalah supaya saudara kita kembali menyadari apa yang salah dan bertobat. Nah, dalam rangka kasih itulah kita juga perlu memperhatikan sikap saat menegur. Pertama-tama ajaklah sesama kita untuk berbicara berdua dari hati ke hati, artinya dalam suasana yang penuh persahabatan, akrab, dan bukan menghakimi. Bukan malah kita menjadi orang yang menggosipkan kesalahan di belakang dia. Hal itu akan semakin menghancurkan dirinya. Jika saudara kita masih bersikeras atau bahkan tidak mau mengakui kesalahannya, kita bisa ajak beberapa teman-teman, sahabat, saudara yang dapat membantu kita untuk mengajak dia kembali sadar dengan harapan dia menyadari kesalahannya dan tentu tidak dalam nada penghakiman. Jika dia masih bersikeras, maka dikatakan ajaklah beberapa orang lain lagi agar dia semakin sadar akan kesalahannya. Tentu bukan dalam tujuan menghakimi. Maka jika dia masih saja berkeras hati, maka dia akan menanggung konsekuensi dari kesalahannya itu. Di sini kita bisa melihat bagaimana seharusnya peran kita sebagai anggota dari komunitas anugerah, komunitas tubuh Kristus, yang menolong orang untuk menyadari kesalahannya. Dan ini juga mengajak kita, kalau kita ditegur karena kesalahan kita, kita pun juga mau membuka hati, mau terbuka dan juga mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Karena siapapun pasti pernah berbuat salah. Siapapun pasti pernah jatuh dan akan jatuh barangkali. Tapi bukan berarti tidak ada kesempatan bagi mereka yang berbuat salah untuk diampuni dan diterima dalam pemulihan kasih. Jadi bukan berarti ketika orang berbuat salah, berbuat dosa, dan ketika mereka minta ampun, lalu mereka ditinggalkan atau dijauhi seperti yang sering terjadi di beberapa komunitas. Lihatlah Kristus.
yang selalu membuka tangannya untuk merangkul kita yang berdosa, memanggil kita kembali dalam anugerahnya. Hal yang demikian seharusnya kita lakukan juga kepada sesama kita sebagai satu komunitas anugerah yang menghidupi kasih Kristus. Amin.